Untuk moderator dari kelompok 10 bisa segera memulai. Mohon maaf, kelompok 1. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Dipersilakan kepada moderator perwakilan dari kelompok 1 untuk memoderatori presentasi dari kelompok 9. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jala Amaria Mumtaz. Sebagai perwakilan dari kelompok 1, izin memoderatori untuk kelompok 9. Kepada kelompok 9, waktu presentasi 15 menit, dilanjutkan dengan nanti ada 2 sesi pertanyaan, yakni minimal 2 pertanyaan oleh kelompok selanjutnya. Untuk kelompok 9, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyatul Mabrurah dengan NPM 221091, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai imunologi dan mikrobiota pada gaster, intestinal, dan kolon. Next. Imunitas pada gaster, di mana permukaan luminal lambung ini berisi sumur-sumur kecil dengan kantong dalam yang terbentuk oleh lipatan masuk mukosa lambung. Nah, terdapat sumur gastrik di mana bagian ini merupakan invaginasi pertama. Nah, di dinding sumur gastrik dan kelenjar mukosa oksintit ini ditemukan 3 jenis sel sekretorik eksokrin lambung, yaitu ada sel mukus, sel utama, dan sel parietal. Di mana sel mukus ini melapisi sumur gastrik dan pintu masuk kelenjar, dan sel-sel ini mengeluarkan mukus kelenjar.
Next. Imunitas pada intestinal dan kolon terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama lapisan 1, yang kedua lapisan 2, dan yang ketiga lapisan 3. Nah, lapisan 1 ini mengenai imunitas mukosa, lapisan kedua mengenai lapisan epitel usus, dan lapisan ketiga mengenai lamina propria dan mesenterium. Next. Pada lapisan 1 mukosa terdapat lamina propria, di mana lamina propria ini mengandung sel mukosa, di mana sel B mukosa ini dia itu mensekresikan imunoglobulin A. Di mana imunoglobulin A ini juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama untuk melindungi mukosa tubuh terhadap kuman patogen, toksik, bakterial, enzim-enzim, dan sejumlah besar antigen. Untuk fungsi yang kedua, imunoglobulin A ini menghalangi perlekatan mikroorganisme pada permukaan sel epitel usus sehingga invasi kuman ke dalam jaringan dapat dicegah. Next. Selanjutnya ada pengangkutan imunoglobulin A melalui epitel. Nah, di mana IgA ini harus ditransfer melalui epitel pelindung ke dalam lumen oleh reseptor Fe khusus. Dinamakan reseptor poliimmunoglobulin yang diekspresikan pada permukaan basal sel epitel. Nah, reseptor poliimmunoglobulin ini mengikat imunoglobulin A. Selanjutnya dimasukkan ke dalam vesikel dan diangkut ke permukaan lumen. Di sini reseptor dipecah oleh suatu protease. Selanjutnya imunoglobulin A ini dilepaskan ke dalam lumen dengan masih membawa bagian dari reseptor poliimmunoglobulin yang terikat, yaitu komponen sekretorik. Nah, komponen sekretorik ini yang terbawa akan melindungi antibodi dari degradasi oleh protease usus. Sehingga nantinya antibodi ini kemudian dapat mengenali mikroba di dalam lumen usus dan menghalangi pengikatan mikroba ke epitel dan masuknya melalui epitel. Next. Lalu lapisan kedua yaitu intestinal epithelial cell. Lapisan epitel usus atau IEC itu memiliki atau disusun oleh beberapa jenis sel. Yang pertama ada sel goblet, yang kedua enterosit serab dan enteroendokrin, yang ketiga ada sel panet, yang keempat ada sel M. Nah, tentunya beberapa jenis sel ini memiliki fungsi masing-masing, di mana sel goblet memiliki fungsi untuk menghasilkan musin, membentuk lendir, sehingga dapat berinteraksi dengan dan menjebak bakteri di dalam lendir. Yang kedua ada fungsi dari enterosit serab dan sel enteroendokrin, yaitu memproduksi kolesitokinin dan grelin yang fungsinya untuk mengatur nafsu makan. Yang ketiga ada sel panet, di mana dia fungsinya untuk mensekresi peptida antimikroba seperti defesin dan bagian bawah pintu usus. Yang terakhir ada sel M yang fungsinya untuk menangkap antigen untuk menyajikan mereka untuk sistem dalam kekebalan tubuh. Selain itu, sel epitel usus ini memiliki fungsi sebagai sensor mikroba dengan mensekresikan faktor-faktor seperti interleukin 8, terus ada TNF-alfa dan interleukin 6 sebagai respon terhadap masuknya bakteri. Sehingga nantinya dia ini menyebabkan perekrutan neutrofil, eosinofil, monosit, makrofagosit, dan sel T, sehingga meningkatkan induksi kekebalan protektif. Next. Di lapisan ketiga ada lamina propria dan mesenterium. Di mana dalam lamina propria dan mesenterium ini terdapat saluran pencernaan sepanjang usus halus dan usus besar yang mengandung jaringan limfoid yang tersebar di dalam epitel lamina propria atau disusun sebagai agregat seperti Peyer's patch. Nah, Peyer's patch ini dia berfungsi sebagai tempat induksi respon imunoglobulin A. Next. Selanjutnya ada mikrobiota. Next. Di mana mikrobiota ini merupakan suatu kumpulan
yang kompleks dari bakteri, archaea, virus, dan jamur yang pada umumnya hidup di setiap bagian tubuh manusia seperti kulit, vagina, hidung, dan mulut. Di mana mikrobiota ini memiliki beberapa peran. Yang pertama, mengubah karbohidrat dengan cara berfermentasi menjadi asam lemak rantai pendek atau disebut dengan fermentasi sakratolik, yang produknya ini meliputi asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Selanjutnya ada peran dari Bacteroides thetaithaumicron, di mana bakteri ini memiliki peran yang pertama metabolisme karbohidrat, yang fungsinya itu mengekspresikan enzim glikosilotransferase, glicosidahidrolase, dan polisakaridialisis. Yang kedua, untuk metabolisme lipid yang fungsinya untuk membantu efisiensi hidrolisis lipid melalui peningkatan ekspresi kolipase yang dibutuhkan oleh lipase pankreas untuk mencerna lipid. Selanjutnya, ada contoh mikrobiota di manusia. Next. Nah, ini contohnya pada small intestine. Small intestine di bagian proximal ileum itu bakterinya bersifat gram negatif dan aerobik. Untuk di bagian distal ileum itu bersifat anaerob dan gram negatif. Untuk di bagian kolon itu ada Bacteroides, Eubacteria, Fusobacteria. Next. Nah, ini daftar pustaka yang saya pakai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 9. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kepada kelompok selanjutnya diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan, dan apabila teman-teman yang lain ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, dipersilahkan kepada Saudara Zuhruf. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, apakah IgA yang dikeluarkan dari lapisan-lapisan cerna tadi oleh sel B itu tidak rusak oleh enzim pencernaan? Bagaimana IgA-nya itu bisa tetap bekerja gitu? Mungkin itu. Baik, apakah kelompok 9 sudah jelas? Mungkin untuk lebih jelasnya kepada Saudara Zuhruf untuk mengirim lewat chat. Baik, apakah dari teman-teman yang lain atau tutor ada pertanyaan? Mungkin dari perwakilan dari kelompok 1 dari saya sendiri mengenai apa gunanya dari sel mukus di sistem pencernaan dan juga bagaimana sekresinya di dalam lambung itu tersendiri. Mungkin itu saja dari kelompok saya. Mungkin ada teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya. Baik, mungkin dirasa cukup karena sudah ada 2 pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator utama.
Baik, terima kasih atas moderatornya. Sekarang kita menuju ke LO selanjutnya, yakni sekresi enzim dan kerjanya pada gester usus halus dan kolon oleh kelompok 1 yang akan dimoderatori oleh kelompok 2. Kepada moderator perwakilan kelompok 2, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 221065. Izin untuk memoderatori kelompok 1. Jadi untuk presentasinya 15 menit dengan minimal 2 pertanyaan. Waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wikan Absor dengan NIM 221064. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan LO tentang sekresi dan absorpsi gester, intestinal, dan juga di kolon. Baik, jadi dimulai dari sekresi gester terlebih dahulu. Dimulai dari fase sefalik, di mana nanti ada stimulus indera yang dikirimkan ke korteks cerebri. Nah, dari korteks cerebri ini akan dikirim menuju ke hipotalamus. Selanjutnya akan diproyeksikan ke nukleus vagal dorsal yang nantinya akan keluar ke nervus vagus, sehingga nantinya akan menstimulasi sel-sel shift dan juga sel parietal, di mana sel shift ini nantinya akan mensekresi pepsinogen, merupakan bentuk zimogen atau bentuk tidak aktif dari pepsin, dan sel parietalnya nanti akan mensekresi HCl yang menyebabkan pepsin tadi itu aktif. Selanjutnya ada juga stimulasi simpatis, di mana nervus splenikus dari thoracolumbar akan menginhibisi aktivasi dari nervus vagus. Jadi kalau tadi nervus vagusnya menyebabkan menstimulasi sel shift dan sel parietalnya, di sini nervus splenikus akan menginhibisi dari aktivasi nervus vagus, sehingga sekresi pepsinogen dan juga HCl-nya tadi itu akan ikut menurun. Nah, ini gambarannya tadi. Sel parietal tadi akan menghasilkan HCl. Nah, HCl di sini itu sudah memiliki fungsi, yaitu sebagai denaturasi protein. Jadi protein-protein, ikatan dalam protein itu akan hilang, yang bertahan hanya ikatan peptidanya, sehingga yang tersisa itu hanya struktur primer dari protein. Selanjutnya, shift cell akan menghasilkan pepsinogen. Nah, pepsinogen ini akan aktif apabila pH di gester itu rendah, sehingga dibutuhkan HCl tadi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin ini bekerja pada antum lambung dan berfungsi memotong ikatan peptida dari struktur primer protein. Jadi setelah ikatan-ikatannya tadi denaturasi oleh HCl, pepsin berfungsi memotong ikatan peptida yang tersisa dari struktur primer protein. Selanjutnya, hormon-hormon yang bekerja pada intestinal. Maksud saya enzim-enzim yang bekerja pada intestinal. Yang pertama, ini ada enzim yang dihasilkan oleh pankreas, namun dia bekerjanya di lumen intestinal. Jadi yang pertama terjadi sekresi dari sekretin dan cholecystokinin atau singkatannya CCK. Dia meningkatkan pH agar enzim pankreas dapat bekerja pada lumen intestinal. Karena sebelumnya pH-nya itu asam pada gaster, enzim-enzim pankreas itu tidak bisa bekerja, sehingga dibutuhkan sekretin dan CCK. Nah, setelah
sekresi dari sekretin dan CCK, nanti tripsin itu akan aktif. Sebelumnya bentuknya tripsinogen. Nah, dia diaktifasi oleh enzim enterokinase sehingga menghasilkan tripsin. Nah, tripsin tadi ini akan memecah ikatan-ikatan dari protein peptida sehingga akan menghasilkan asam amino. Selain berfungsi sebagai pemecah protein tadi, pemecah ikatan dari protein, tripsin juga nanti akan mengaktifkan kimotripsinogen, jadi bentuk zimogennya terlebih dahulu, dan juga prokarboksi peptidase. Kimotripsin sama fungsinya seperti tripsin, sedangkan untuk karboksi peptidase dia untuk polipeptida dengan ujung karboksil bebas. Nah, ini gambarannya. Jadi ada protein eksogen berasal dari luar, protein makanan, dan juga ada protein-protein endogen yang berasal dari enzim pencernaan, sel epitel yang terlepas, maupun dari protein plasma yang bocor. Nanti dia akan diproses terlebih dahulu oleh pepsin yang berada di gaster. Nah, selanjutnya akan dibantu enzim proteolitik yang berada di pankreas. Nah, sehingga protein tadi akan terpecah menjadi peptida kecil dan juga asam amino. Nah, di peptida kecil tadi akan dibantu lagi oleh enzim yang namanya aminopeptidase. Nah, aminopeptidase ini dihasilkan di brass border cell epitel dari usus halus, sehingga nanti akan terbentuk asam amino. Nah, ini gambarannya tadi, kemudian protein. Jadi pada gaster tadi yang HCl berfungsi sebagai denaturasi dari proteinnya, selanjutnya akan dibantu oleh pepsin yang disekresi oleh sel SIF. Nah, pada saat pemecahan protein di gaster ini kan pH-nya rendah sehingga dia bersifat asam, sehingga menyebabkan pankreas, enzim proteolitik dari pankreas itu tidak bisa bekerja. Selanjutnya, pankreas ini juga akan mengesekresi yang namanya asam bikarbonat. Nah, asam bikarbonat tadi akan meningkatkan pH dari pH yang berada di gaster, sehingga pH-nya itu menjadi basa dan enzimnya dapat bekerja, dan enzim-enzim proteolitik dari pankreas dapat teraktivasi. Nah, selanjutnya ini sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, namun akan saya jelaskan lagi karena di sini berhubungan dengan enzim lipase pankreas serta enzim lipase pankreas. Jadi pertama, lemak makanan itu dalam bentuk globulus, ini lemak-lemak besar yang terdiri dari trigliserida diemulsifikasi oleh kerja deterjen dari garam-garam empedu, sehingga bentuknya itu menjadi butiran-butiran halus lemak. Nah, emulsi lemak ini itu mencegah menggumpalnya butiran lemak sehingga meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk nantinya akan diserang oleh enzim lipase pankreas. Nah, enzim lipase ini dia akan menghidrolisis trigliseridanya sehingga nantinya akan terbentuk monogliserida dan asam-asam lemak bebas. Nah, karena produk-produk ini tak larut air, nantinya akan dibawa ke permukaan luminal sel epitel usus halus dalam bentuk misel yang bersifat larut air. Nah, misel ini terbentuk oleh garam empedu dan konstituen empedu lainnya. Nah, selanjutnya monogliserida dan asam lemak bebas yang berada di misel ini itu nanti akan secara pasif berdifusi menembus lapisan lemak dari membran lupinal. Selanjutnya monogliserida dan asam lemak bebas akan disintesis kembali menjadi trigliserida yang berada di dalam sel epitel. Nah, trigliseridanya ini nanti akan menyatu
dan dibungkus oleh satu lapisan lipoprotein dan retikulum endoplasma untuk membentuk kilomikron yang larut air. Nah, nanti kilomikron selanjutnya akan dikeluarkan melalui membran basal melalui proses eksositosis, dan kilomikron tidak dapat menembus membran basal kapiler darah, sehingga kilomikron ini akan masuk ke pembuluh limfe. Nah, ini enzim-enzim yang berada di intestinal. Nah, jadi di luminal sel-sel epitalosus halus itu ada yang namanya mikrofilus. Nah, dari mikrofilus tadi itu akan membentuk brush border. Nah, di membran plasma dari brush border, di sini dia mengandung enzim-enzim disakaridase atau pemecah dari sakarida. Nah, ini tepatnya yang berada di sini. Jadi ada luminal vestigation, membranous vestigation, dan nantinya akan menjadi produk yang dapat diserap. Untuk laktosa, dia nanti akan dipecah oleh enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Nantinya untuk amilase, nantinya di sini ada maltosa, isomaltosa, dan juga maltotriosa. Ada enzim-enzim disakaridasenya tersendiri yang nanti akan membentuk glukosa. Nah, untuk sukrosa sendiri akan diproses oleh enzim sukrase sehingga membentuk glukosa dan juga fruktosa. Untuk kolon yang terakhir, jadi pada kolon itu tidak ada enzim yang bekerja. Namun kolon ini menghasilkan larutan mukus basah yang mengandung ion bikarbonat atau HCO digamin. Nah, fungsi dari ion bikarbonat tadi melindungi kolon dari cedera-cedera mekanik dan kimiawi, serta menetralkan asam-asam yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri dari normal flora. Baik, ini untuk ringkasannya tadi dari awal sampai akhir. Gambaran enzim yang bekerja pada gastrointestinal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan. Oh, ayo. Kelompok yang wajib tanya, siapa ya? Untuk kelompok yang wajib tanya, kelompok 2. Untuk kelompok 2, ya, dipersilakan untuk bertanya. Pertanyaan wajibnya. Ya, kelompok yang wajib tanya, ayo silakan.
Ya wes, sudah. Ayo dilanjutkan aja kalau gitu, Dek. Baik, Dokter. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator utama. Baik, terima kasih atas moderatornya dari kelompok 2. Selanjutnya kita masuk presentasi yang materi terakhir, yakni mapping oleh kelompok 2 dan dimoderatori oleh perwakilan kelompok 3. Untuk moderator dipersilahkan. Mohon maaf untuk moderator dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 izin moderatori untuk presentasi dari kelompok 2. Baik, dapat waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexandria Zulkarnain, perwakilan dari kelompok 2, izin untuk presentasikan dari mapping kasus. Nah, dari mapping kasusnya itu, yang pertama itu terjadi diare. Nah, untuk diare sendiri ini terdapat beberapa penyebab, diantaranya yang pertama itu ada osmotik. Nah, ini dikarenakan makanan itu tidak dicerna dengan baik, sehingga itu menyerap air yang ada di kolon. Sehingga makanan tidak dapat diabsorpsi dan tekanan osmotik meningkat, sehingga membuat lumen usus rusak. Mungkin bisa terus geser ke bawah. Nah, sehingga saraf parasimpatis menginduksi gerakan peristaltik dan membuat sphincter relaksasi sehingga feses keluar. Mungkin bisa kembali ke atas. Nah, untuk cara penanganannya itu diberikan cairan rehidrasi oral agar pasiennya itu setelah cairan yang ada di kolonnya itu terserap dan dikeluarkan melalui feses itu tidak menjadi kekurangan cairan, maka diberi cairan rehidrasi oral sehingga menggantikan cairan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Nah, yang kedua itu ada sekretori. Ini dikarenakan adanya kerusakan epitel dan inflamasi. Nah, ini terjadi karena adanya bakteri patogen sehingga dikenali oleh makrofag. Kemudian makrofag merilis mediator inflamasi. Nah, kemudian mediator inflamasinya itu ada prostaglandin, interleukin, TNF. Nah, kemudian karena adanya inflamasi itu merusak epitel di usus. Nah, untuk merusak epitel di usus ini tuh dapat ditangani dengan diberinya zinc. Karena zinc ini membantu regenerasi epitel yang terkena proses inflamasi. Nah, setelah usus itu rusak epitelnya, air keluar dari epitel ke lumen, sehingga air di lumen itu berlebihan, tekanan di lumen meningkat, sehingga saraf parasimpatis menginduksi gerakan peristaltik dan sphincter relaksasi, sehingga feses keluar. Mungkin bisa kembali ke atas. Nah, ada pula probiotik. Nah, probiotik ini adalah normal flora yang menghasilkan protein antibakteri, sehingga dapat mengikat bakteri patogen. Nah, probiotik ini juga bisa meningkatkan jumlah bakteri non patogen untuk membunuh bakteri patogen dengan cara mengikat tadi, dan juga tidak memberikan ruang untuk celah untuk bakteri patogen menempel. Kemudian mengurangi inflamasi di usus sehingga mengurangi diare. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan dan minimal 2 pertanyaan. Dan untuk pertanyaan wajib dari kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Untuk teman-teman dan para tutor, apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan. Baik, ada satu pertanyaan dari Dr. Rosaria, yaitu bagaimana cara konsumsi probiotik dapat memperbaiki kondisi diare pada pasien. Untuk kelompok 2, apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, sudah jelas. Sampun jelas. Ada pertanyaan satu lagi dari Dr. Rangga, yaitu bolehkah pasien normal yang tidak sedang diare diberi probiotik? Apa efek positif dan apa efek negatifnya? Baik, saya kembalikan ke moderator utama. Terima kasih atas moderatornya. Mohon maaf dokter, ini sepertinya untuk presentasinya sudah semua dokter. Apakah dilanjut ke sesi menjawab pertanyaan ya dokter? Ya, baik. Sekarang waktunya untuk masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Untuk kelompok 6, dipersilakan. Perwakilan dari kelompok 6 dipersilakan. Baik, apa sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, izin menjawab pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama, perbedaan lapisan mukosa dari bagian fundus, corpus, dan pilorus dari gaster. Jadi, pada perbedaan dari dua gambar di sini, di mana yang sebelah kiri ini terdapat gambar bagian fundus dan corpus, sedangkan untuk yang sebelah kanan terdapat gambaran dari bagian pilorus. Nah, jika dilihat di bagian ini, yang sangat terlihat dari gambar ini yaitu adanya perbedaan dari bagian favela gastrica. Yang di sini
Nah, di sini atau valvula gastrika ini biasanya disebut sebagai sumur lambung atau gastric pit. Nah, di sini untuk yang pada bagian fundus dan korpus, di mana ia lubangnya ini dangkal, sedangkan pada bagian di pilorusnya ia lebih dalam. Nah, untuk di bagian fundus dan korpus sendiri di sini ya terdapat banyak sel parietal dan juga terdapat kelenjar gastrika, di mana di sini pewarnaannya pucat yang putih di sini, sedangkan untuk bagian di pilorus di sini ya terdapat kelenjar pilorus, di mana di sini yang ada di bagian bawahnya valvula gastrika ini. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Taufikur Rahman, nomor NIM 221038, izin menjawab dari pertanyaan Hasmaulia, yang dimana mengapa tinggi pleksura kanan lebih tinggi dibandingkan pleksura kiri pada kolon. Ya, seperti kita tahu, ya, pleksura kanan pada kolon itu bagian atasnya terdapat rongga padat. Rongga padat seperti adanya rongga hepar dan juga ada empedu, yang dimana dengan adanya organ padat di atasnya, posisi bagian fleksura kanan itu lebih rendah. Untuk yang bagian fleksura bagian kiri, di mana di atasnya itu terdapat adanya rongga maksudku organ gaster, yang dimana gaster ini merupakan organ yang lentur, sehingga posisi bagian fleksura kiri itu lebih tinggi. Baik, mungkin itu dari jawaban saya. Sekian, terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah habis? Baik, jika sudah habis, bagaimana dari penanya untuk Dr. Fancy dan Saudara Hasma, apakah sudah bisa dipahami? Baik, untuk tutor, apakah ada feedback untuk para dokter? Nggak ada sih, bisa dilanjutkan dulu aja. Baik, dokter. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 7, mungkin bisa di-search. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 dari Dr. Fancy, di mana ada beberapa macam pergerakan atau motilitas di gaster dan perbedaan motilitas antara fundus, korpus, dan pilorus. Nah, jadi pergerakannya itu terbagi jadi 2 macam ya. Di gaster itu ada yang peristaltik, yaitu suatu gerakan yang dikatakan gerakan permas ya, yang merupakan gerakan yang membuat ini atau ke bawah ya. Kalau di gaster berarti mau ke arah duodenum seperti itu. Nah,
Namun selain ada gerak peristaltik juga terdapat suatu gerak segmentasi di mana pergerakan maju mundur dengan tujuan untuk satu mengecilkan lagi ukuran dari bolus, yang kedua juga bisa untuk mencampurkan lagi percampuran dari si bolus tersebut dengan enzim-enzim serta asam HCl yang ada di lambung sehingga menjadi suatu kimus. Nah, lalu untuk perbedaan motilitas antara fundus, korpus, dan pilorus itu tadi, perbedaannya itu terdapat faktornya itu karena perbedaan ketebalan dari muskulusnya yang terdapat pada gaster. Jadi untuk yang fundus itu relatif lebih tipis daripada yang antrum, dikarenakan pada area antrum itu gerakan motilitasnya itu mendorong dari suatu kimus tadi ya yang sudah tercampur dengan enzim-enzim di area gaster tadi untuk mendorong ke bawah ke area pilorus ya untuk masuk ke dalam duodenum. Nah, namun tadi ini ya, seperti pada gambar tersebut ya, singkatnya kalau seumpama tadi duodenum tadi, maaf, kimus tadi bisa masuk ke area duodenum atau terjadi suatu pengosongan lambung dan makanan tersebut atau kimus tadi berhasil masuk ke area duodenum, maka sphincter yang awalnya kontraksi lalu relaksasi karena masuknya kimus ke arah duodenum, dia akan kembali kontraksi lagi untuk tidak terjadinya suatu reflux dari duodenum menuju ke gaster serta membatasi kimus tadi untuk tidak lagi masuk ke dalam duodenum sehingga bisa fokus dulu kimus tadi untuk bisa dicerna atau diabsorpsi dulu di area usus halus. Nah, karena sphincter pylorus tadi berkontraksi atau katakanlah tertutup lah sehingga tidak bisa masuk ke duodenum, maka gerakannya tadi akan berbalik lagi ke arah gaster sehingga terjadi suatu percampuran. Nah, seperti yang gambar kanan tuh ya, jadi balik dari ke arah duodenum, tapi karena ketutup, dia akan balik lagi ke arah gaster. Mungkin yang selanjutnya, yang nomor 2 bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dr. Rosa. Pertanyaan yang kedua, mengapa WC jongkok itu lebih baik daripada WC duduk? Jadi di saat kita itu melakukan proses defekasi atau BAB dalam posisi jongkok, maka ketika proses pengeluaran fases itu kita itu tidak akan memerlukan usaha yang keras untuk mengeluarkannya, di mana toilet jongkok ini itu memungkinkan timbulnya tekanan yang lebih besar secara alami pada uret, sehingga BAB itu nantinya akan menjadi lebih mudah. Nah, proses pengeluaran kotoran ini dapat dilakukan tanpa mengejar secara berlebihan ketika kita menggunakan WC jongkok. Lalu pada penggunaan toilet duduk, itu apalagi jika posisi duduknya yang digunakan itu adalah tegak lurus 90 derajat, seperti yang kita ketahui ketika menggunakan WC duduk ya, maka proses BAB itu akan nantinya memerlukan tenaga yang besar, di mana ketika kita melakukan tenaga yang besar atau mengejar, itu dapat menimbulkan bahaya. Jadi bahaya yang dapat ditimbulkan saat kita mengejar terlalu keras itu salah satunya kejadiannya yaitu terjadinya proses visura ani. Jadi ketika feses dalam rektum itu cenderung kurang cairan ya atau keras, lalu kita tanpa adanya dukungan dari posisi duduk ketika kita BAB atau proses defekasi, maka tentunya kita akan mengeluarkannya secara paksa atau dengan mengejan dengan keras, di mana nantinya itu akan membahayakan lapisan dinding dari area anus ini. Ketika fesesnya itu cenderung keras, lalu kita memaksakannya untuk keluar dan tidak didukung oleh posisi duduk yang baik, maka akan terjadi suatu luka atau robekan di anus, yaitu visura ani, di mana gejalanya itu biasanya ketika proses defekasi itu nantinya fesesnya itu juga akan keluar darah juga dan rasa perih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan yang nomor 2. Untuk selanjutnya nomor 3 dapat dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas waktunya. Izin untuk menjelaskan nomor 3. Jadi tadi kan nomor 2 sudah dijelaskan sedikit ya. Nah, di nomor 3 ini kita kaitkan. Apakah posisi berdiri, duduk, jongkok mungkin agak aneh ya untuk yang berdiri ya, berpengaruh dalam proses defekasi. Nah, ya kalau misalnya dilihat ya pasti jelas sangat berpengaruh dari bentuknya aja juga jelas kelihatan, berdiri sama jongkok sudah jelas kelihatan jauh. Tapi di sini ada penjelasan lebih jelasnya ya. Ya di sini kita bisa lihat bagaimana dalam kondisi jongkok. Nah yang kanan ini, yang kanan itu ini dalam kondisi jongkok. Ini kayak seperti mempasrahkan sehingga nanti keluarnya lebih mudah lagi. Beda hanya kalau sama yang duduk. Nah kalau duduk itu masih ada yang menghalangi. Nah contohnya itu adalah ini. Coba yang kiri, itu yang kanan, yang kiri. Nah itu kan di sini kita bisa lihat ada gambar penghalang gitu. Nah itu ada penghalangnya sehingga untuk defekasinya lebih susah daripada yang jongkok. Nah untuk berdiri lagi berarti tambah lebih susah lagi gitu ya. Jadi untuk jawabannya mungkin cukup sekian. Saya berikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 atas jawabannya. Sekarang lanjut untuk jawaban pertanyaan dari kelompok 8. Dipersilakan. Saya feedback dikit ya. Istilahnya bukan pengharap, tapi antara Ngapunten dokter, ya. untuk suaranya kurang jelas dokter. Saya feedback dikit tadi. Istilah yang tepat itu bukan penghalang. Tapi itu bisa. Karena sudut yang dibentuk sama, kalau sisi mau sama itu ketika posisi jongkok itu lebih landai, jadi prosesnya keluarnya tinggal lurus aja dan jatuh aja. Mohon maaf dokter, suaranya kurang keras dokter, kurang terdengar jelas. Dan terus dijawab aja, dilanjutkan ke kerjanya. Ya dokter, mohon maaf dokter. Ya baik dokter, terima kasih dokter. Baik, untuk kelompok 8 dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Dr. Rosaria. Bagaimana cara meminimalisir muntah saat pemeriksaan atau tidak tersentuh uvula? Jadi terdapat 5 area dalam mulut yang dikenal sebagai tickle zone, seperti lipatan palatoglossal, terus palatofaringeal, dasar lidah, palatum, uvula, dan dinding faring. Nah, area ini itu dapat dipicu oleh sensasi non-aktil seperti rangsangan visual, pendengaran, atau penciuman. Nah, sehingga pasien itu diminta untuk rileks agar tidak terjadi kecemasan. Nah, karena kecemasan ini nantinya akan karena kecemasan ini nanti akan menimbulkan efek reaksi pertahanan yang berlebihan seperti muntah tadi. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan jawaban dari teman saya untuk yang nomor 2. Baik, jadi selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 2 itu apa peran gastrin di ileosekal? Gastrin itu juga mempunyai efek perangsangan kuat pada fungsi motorik lambung, yaitu untuk meningkatkan aktivitas pompa pilorus sehingga berperan penting dalam mempermudah pengosongan lambung. Nah, selain itu, gastrin itu juga mempunyai efek konstriksi pada ujung bawah esofagus untuk mencegah terjadinya refluks isi lambung ke dalam esofagus selama peningkatan aktivitas lambung. Sekian untuk jawaban dari kelompok 8. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Untuk sekarang lanjut untuk jawab pertanyaan dari kelompok 9. Baik, di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari saudara Zuruf. Ini apakah imunoglobulin A yang dikeluarkan oleh sel usus itu dapat bekerja ketika terdapat enzim yang mungkin mengganggu dari kerja imunoglobulin A? Jawabannya bisa ya. Jadi yang pertama untuk sekresi dari imunoglobulin A, ini yang pertama mungkin ada induksi dari yang namanya antigen ya. Jadi ketika ada antigen di dalam lumen usus, nah pada bagian lamina propria kita ini ada namanya pair patch untuk di usus. Nah, pair patch ini itu merupakan letak di mana imunoglobulin A itu diinduksi. Nah, ini kita lihat dari gambarnya. Yang pertama ada sel plasma. Ya, sel plasma ini menghasilkan imunoglobulin A, tepatnya di lamina propria, di mana itu ada pair patch-nya ya. Nah, lalu imunoglobulin A ini akan ditangkap oleh reseptor di bagian basal sel. Nah, reseptornya ini bernama poliimunoglobulin. Nah, poliimunoglobulin ini akan menangkap imunoglobulin A, lalu kemudian dibungkus dalam vesikel ini, di dalam sel epitel mukosanya. Lalu akan dikeluarkan di lumen. Nah, saat dikeluarkan ini, imunoglobulin A ini masih terkait dengan reseptornya ya, poliimunoglobulin. Nah, ini akan dipecah oleh protease, enzim protease di usus, sehingga imunoglobulin A-nya ini dapat terlepas. Nah, ketika proses pemecahan ini, bagian dari reseptor poliimunoglobulin itu masih menempel di imunoglobulin A. Nah, yang berfungsi sebagai proteksi dari imunoglobulin A dari enzim protease ini. Mungkin Saudara Zuhruf untuk jawabannya seperti itu. Terima kasih.
Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Apa fungsi dari sel mukus, pencernaan, dan bagaimana proses sekresinya? Baik, yang pertama, kita harus tahu dahulu bahwa mukus ini berfungsi sebagai proteksi terhadap terhadap berbagai bentuk cedera yang mana itu ada di sistem, bukan hanya sistem saluran intestin tapi juga berbagai macam sistem. Lalu fungsinya sendiri itu untuk mencegah, yang pertama pada dinding lambung itu mencegah mencerna dirinya sendiri karena pepsin itu terhambat jika berkontak dengan lapisan mukus yang menutupi bagian dalam lambung. Dikarenakan mukus ini bersifat basah, yang mana mukus ini juga membantu melindungi lambung dari cedera karena asam lambung itu sendiri, karena dapat menetralkan HCl di dekat lapisan dalam lambung. Tetapi itu tidak mengganggu fungsi dari HCl pada di lumen, sementara pH di lumen dapat serendah pH-nya 2 di lapisan mukus di samping permukaan sel mukosa adalah sekitar 7. Baik, selanjutnya mungkin bisa lanjut ke bawah. Di situ terdapat gambaran dari sel gallbladder. Sel gallbladder sendiri itu terdapat dalam gaster dan intestin. Nah, bagaimana sekresinya? Pertama, terjadi proses polimerasi yang kompleks terjadi dalam jaringan Trans-Golgi, di mana protein MUC sebagai dimer atau musin 2 itu berinteraksi pertama kali sebagai trimer dan kemudian akan dibundel ke dalam granula sekretori MUC, protein MUC2 atau musin 2. Nah, konsentrasi ion kalsium yang tinggi di samping pH yang rendah itu akan memungkinkan packaging lendir atau packaging mukosa dengan menutupi glikan yang bermuatan negatif pada protein MUC2. Nah, selama proses ini akan terbentuk struktur cincin musin cincin gabungan. Setelah itu akan terjadi sekresi lendir, yang mana kompleks protein MUC2 itu akan berkembang secara totalitas untuk membentuk struktur seperti jaring, lalu terjadi ekspansi musin karena peningkatan pH dan penurunan kadar kalsium yang didorong oleh saluran cystic fibrosis transmembran regulator atau disingkat CFTR. Lalu terjadi sekresi HCO3 yang dimediasi oleh cystic fibrosis transmembran regulator tadi untuk mengurangi kadar kalsium yang melemahkan struktur cincin kompleks musin dan memungkinkan musin dari MUC yang padat untuk mengembang menjadi sebuah lembaran besar yang datar untuk melindungi permukaan epitel. Ya, mungkin sekian penjelasan pertanyaan nomor 2 dari saudara Ajela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Sekarang kita lanjut menuju kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Adam Alfa. Apakah ada enzim proteolitik lainnya yang dihasilkan pankreas? Jawabannya ada tripsin. Nah, bentuk simogennya itu dari tripsinogen yang mengaktifasinya itu enterokinase dan memiliki fungsi memotong rantai peptida. Lalu ada enzim chymotrypsin. Chymotrypsin bentuk simogennya adalah
kimotripsinogen, aktivatornya adalah tripsin, dan aksinya memotong rantai peptida. Lalu ada enzim elastase, karboksipeptidase, fosfolipase, lipase, amilase, dan kolesterolsterase, dan ribonuklease, serta deoksiribonuklease. Seperti yang sudah ada di tabel ini ya, mungkin bisa dibaca. Sekian jawaban dari kelompok 1, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekarang terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Nah, sekarang kita menuju ke jawaban pertanyaan dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Fafiras dari kelompok 2, izin untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Rosa. Nah, jadi bagaimana cara konsumsi probiotik dapat memperbaiki kondisi diare pada pasien. Nah, jadi probiotik itu merupakan kelompok bakteri yang memproduksi asam laktat dari karbohidrat. Nah, sehingga nanti itu pH lingkungan saluran cerna itu akan menurun. Dalam suasana asam, bakteri probiotik itu dapat tumbuh dengan subur. Nah, sedangkan bakteri patogen itu tak dapat hidup. Nah, selain itu, probiotik juga memproduksi bakterosin untuk menghambat patogen, untuk merangsang produksi musim epitel usus. Nah, dikarenakan peningkatan produksi musim ini itu akan mengakibatkan menghambat perlekatan kuman patogen pada mukosa saluran cerna, serta yang akan nantinya meningkatkan fungsi barrier intestinal, yaitu fungsi pertahanan usus. Nah, tujuannya itu dengan adanya probiotik itu maka akan bersaing dengan bakteri patogen dan akan menghasilkan bakteriosin dan hidrogen pestisida. Nah, sebagai protektif, itu kemampuannya untuk menghambat patogen dalam saluran pencernaan. Nah, terbentuknya kolonisasi probiotik dalam saluran pencernaan itu akan mengakibatkan kompetisi nutrisi dan lokasi adhesi, yaitu penempelan antara probiotik dan bakteri lain. Nah, khususnya patogen. Nah, untuk pertumbuhan probiotik itu juga akan menghasilkan berbagai komponen antibakteri, yaitu asam organik, hidrogen peroksida, dan bakterosin yang mampu menekan pertumbuhan patogen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Untuk pertanyaan dari Dr. Rangga, bolehkah pasien normal yang tidak sedang diare diberi probiotik? Apakah efek positif dan negatifnya? Untuk efek positifnya, manfaat yang bisa diperoleh dari kebiasaan mengonsumsi probiotik yaitu mampu meningkatkan pertahanan imunitas non-spesifik. Probiotik dari jenis Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgaricus diketahui dapat meningkatkan produksi makrofag dan mengaktifkan fagosit baik penelitian pada manusia maupun pada tikus percobaan. Penelitian lain menunjukkan probiotik ini ternyata mempengaruhi perubahan sistem imun di dalam saluran cerna dan sistemik. Lalu ada Lactobacillus dan Bifidobacterium yang merupakan koloni terbesar di saluran cerna yang mampu memodifikasi reaksi yang berhubungan dengan alergi dan inflamasi. Lalu untuk efek negatifnya sendiri, efek samping dari penggunaan probiotik ini juga masih dalam proses penelitian. Sampai saat ini, efek samping probiotik bagi tubuh masih sangat jarang dilaporkan. Pada orang sehat, dosis tinggi dari probiotik ini tidak memiliki efek samping yang berarti. Walau demikian, ada ditemukan beberapa efek samping dari penggunaan probiotik. Beberapa efek samping yang mungkin muncul diantaranya adalah pertama, perut kembung karena rasa asam yang dihasilkan oleh probiotik, kedua yaitu diare, dan ketiga sakit perut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab semua. Sekarang mungkin masuk ke sesi feedback dari para tutor. Untuk para tutor,
Kalau dari saya sudah jadi feedbacknya sambil jawab pertanyaan tadi. Untuk mapping lebih tepat pakai yang itu sih ya. Mappingnya lebih tepat pakai jawaban pertanyaan saya tadi itu. Soalnya kan kalian masih blok yang fisiologis, jadi sebenarnya mappingnya lebih menekankan gimana caranya probiotik itu bisa memperbaiki keseimbangan dari lingkungan yang ada di saluran cerna, sehingga diarenya bisa membaik gitu. Jadi bukan ditekankan di bagaimana diare itu bisa terjadi, itu nanti di blok patologis, ya. Tuh, jadi nanti kalau bikin reporting, mappingnya diganti yang mengenai bagaimana si probiotik ini bisa bisa menghentikan diare gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Baik, ini pesan dari Dr. Fancy untuk persamaan persepsi dan feedback lebih lanjut akan diberikan di hari Rabu jam 4. Mungkin nanti PJ-nya menghubungi Dr. Fancy aja untuk konfirmasi lagi persamaan persepsinya apa benar diberikan di hari Rabu jam 4 gitu ya. Oke, dokter. Oke, untuk pleno yang kedua, masih ada yang mau di-sharingkan kah? Ada yang nggak jelas kah? Udah, kalau nggak ada, ditutup aja, Dik. Silakan ketuanya nutup pleno kedua. Baik dokter, alhamdulillah untuk pleno kedua kali ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kafaratul majelis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah untuk plenonya sudah selesai. Ini langsung bagaimana dokter? Gimana, Dek? Ini langsung ditutup. Oh iya. Ya, bisa langsung live. Kita akhiri dulu dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.